Hai, aku Libi Praninditya Yusuf dari kelas 9B. Hari ini aku berkesempatan untuk menjelaskan karya tulis aku, Indie dan Remaja. Pertama-tama, kenapa sih aku milih topik ini? Karena menurut aku sendiri, gak banyak orang mengangkat topik tentang indie. Juga untuk menambah wawasan kepada orang-orang terhadap musik indie dan remaja. Di kultur manusia, kehadiran musik bukanlah suatu hal yang baru. Musik mampu dijadikan alat untuk mencurahkan isi hati penulisnya. Bisa disebut dengan sebutan independent music, musik indie bukanlah sebuah genre, melainkan gerakan musik yang independen. Gak terasa juga ya, 2020 ini udah mau habis aja. Padahal banyak tren-tren yang muncul kembali pada tahun ini. Contohnya adalah seperti tren indie yang sedang terkenal di para kalangan remaja. Di Indonesia, lebih tepatnya di kota Jogja dan Jakarta, banyak sekali komunitas-komunitas anak muda penyuka musik indie yang yakin bahwa musik tersebut adalah penyemangat hari-harinya. Biasanya didefinisikan dengan menikmati secangkir kopi saat senja sambil mendengarkan lagu-lagu sendu indie. Tren indie di Indonesia pun juga sudah berkembang dari era 80-an, yang biasanya dikenal dengan gaya disco atau gayanya yang menyentrik pada zamannya. Meski tidak banyak diliput oleh media besar, penggemar musik indie pun juga tidak bisa diremehkan. Dengan gerakan musik indie yang juga semakin terkenal dan semakin berkembang. Berbeda dengan zaman milenial saat ini, dulu musisi indie mempromosikan musiknya melewati majalah-majalah remaja, juga dengan konser kecil di kafe-kafe. Dan sekarang, musisi indie modern bisa mempromosikan musiknya melewati social media seperti Instagram, YouTube, Twitter, dan media lainnya. Di zaman ini pun kebanyakan remaja mendengarkan musik indie. Banyak sumber bilang bahwa musik indie sangat diminati oleh para remaja karena musiknya yang menarik untuk didengar dan menghilangkan penat. Banyak juga anak muda yang mendengarkan musik indie hanya karena anti mainstream atau ingin dipuji karena mengikuti tren. Kata indie sendiri pun diambil dari kata independen, yang artinya berjalan sendiri, bersifat mandiri, bebas, tidak ada yang mengatur. Karena itulah banyak musisi yang memilih untuk menjadi indie agar mempunyai kebebasan untuk berekspresi. Musisi indie pun juga mempunyai genre yang banyak. Contohnya seperti metal dengan distorsi gitarnya yang kuat, reggae dengan musisinya yang terkenal yaitu Bob Marley, alternative rock, juga pop yang sangat terkenal saat ini, hip hop yang terkenal dari kota New York, R&B, dan underground yang berawal dari pameran Subway. Salah satu sisi positif musik indie adalah mereka sangat out of the box, mempunyai ciri khas sendiri, sangat anti-mainstream. Karena itulah banyak anak muda yang tertarik untuk menjadi musisi indie. Di sisi negatifnya, karena kebebasan tersebutlah banyak lirik-lirik pada musik indie yang tidak disortir atau mengandung sarkasme. Banyak remaja menyukai indie juga karena ingin mencari sensasi baru. Tidak perlu didebatkan juga bahwa musik indie memang menggambarkan sesuatu yang unik. Banyak juga remaja yang dikritik karena hanya ingin mengikuti tren, bukan pecinta indie sesungguhnya. Karena musik indie yang merepresentasikan semangat membara, mungkin remaja-remaja milenial tersebut tertarik untuk mendalami ataupun menyukai musik indie. Mencari jati diri mereka dan mengekspresikannya dengan musik. Terima kasih sudah mendengarkan singkat tentang karya tulis aku. Semoga berguna dan meningkatkan pengetahuan tentang musik indie dan remaja. Bye!